Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, 16 Agustus 2021, kita masuk ke pembahasan tryout reguler 1, pelajaran sejarah 11 IPS. Hari ini bertemu dengan Teh Rina lagi, bertemu dengan Teh Rina Oktaviani. Kita langsung masuk ke sejarah nomor 1. Sesi ini tidak dilakukan untuk tanya jawab ya. Jadi Teteh hanya menjelaskan materi dan jawabannya. Kalian mendengarkan. Jadi tidak ada sesi tanya jawab. Oke, untuk soal nomor 1. Salah satu teori yang mengemukakan tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia adalah teori yang dikemukakan oleh N.J. Crom. Oke, kita tandain dulu. Menurut N.J. Crom, masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India. Penjelasan di atas menunjukkan proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia berdasarkan teori apa? Oke, ada 5 teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Sebentar. Ya, ada 5 ya. Yang pertama, teori Brahmana. Yang kedua, ada teori Ksatria. Yang ketiga, ada teori Waisya. Keempat, ada teori Sudra. Yang kelima, ada teori arus balik. Oke, kita masuk ke teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leer. Bentar dulu. Ini laptopnya. Oke, teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leer. Ya, dia berpendapat bahwa sebentar. Oke. Dia berpendapat bahwa agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh para pendeta. Jadi Brahmana itu artinya pendeta ya. Kita tandai dulu. Brahmana artinya pendeta. Kemudian kalau teori Ksatria itu menurut C.C. Bird berpendapat intinya sama ya, berpendapat bahwa agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh panglima perang atau tokoh politik. Itu menurut teori Ksatria. Jadi Ksatria itu ya ini ya, panglima perang. Dulu di India itu ada perang besar. Ketika perang itu terjadi, banyak panglima perang yang kalah. Mereka melarikan diri ke Indonesia. Kemudian melakukan penyebaran agama di Indonesia. Seperti itu. Kemudian ada teori Waisya. Dikemukakan oleh N.J. Crom. Oke. Berpendapat, saya copy. Berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha disebarkan oleh para pedagang. Ya. Ini Waisya. Berarti kalau yang ditanya adalah N.J. Crom, jawabannya adalah yang B. Waisya. Kemudian teori Sudra, saya jelaskan dulu. Teori Sudra dijelaskan oleh salah satu tokoh juga. Namanya adalah Von Vanber. Von Vanber. Oke. Ya, Von Vanber berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha disebarkan oleh pekerja pasar atau buruh. Jadi gini, ketika para pedagang datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan sambil menyebarkan agama, nah ada orang-orang nih buruh yang membantu para pedagang mengangkat barang-barang misalnya. Seperti itu. Jadi mereka juga ikut membantu menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kemudian ada teori arus balik.
Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D. Bosch. Ya. Berpendapat bahwa agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh orang Indonesia yang datang ke India dan belajar di sana. Kemudian kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Ini pembahasannya ya. Jadi kalau arus balik, ini menurut F.D. Bosch, kemudian dia adalah orang Indonesia yang datang ke India, kemudian dia belajar agama orang Indonesia datang ke India, dia belajar agama di sana, kemudian dia datang lagi ke Indonesia untuk mengajarkan agama itu. Seperti itu guys. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 2. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dibagi menjadi beberapa fase. Salah satunya adalah fase di mana yang dipentingkan tidak hanya upacara saja dan saji saja, tetapi lebih dari itu, pengetahuan batin lebih tinggi zaman ini adalah pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. Oke, pen tablet tidak bisa dipakai. Kayak apa ini ya? Iya. Saya ketik dulu pembahasannya. Oke. Zaman Weda yang A ya. Bentar. Zaman Weda itu artinya zaman penulisan wahyu pertama. Kemudian yang B, ada zaman Brahmana. Artinya kemunculan kitab Brahmana. Bagian dari Weda Ruti. Kemudian yang C, ada zaman Upanishad. Artinya keagamaan dibalikkan dari soal lahir atau fisik menjadi soal batin. Oke, kemudian yang D, ada zaman Buddha. Artinya kelahiran Buddha Gautama. Kelahiran Sang Buddha. Kelahiran Sang Buddha dan penyebaran agama Buddha. Yang E, zaman Siddhartha. Siddhartha itu penyebar agama Buddha, Siddhartha Gautama. Nah, kalau yang ditanya perkembangan agama Hindu di Indonesia dibagi menjadi beberapa fase, di mana yang dipentingkan tidak hanya upacara, yang dipentingkan tidak hanya upacara saja, tetapi lebih dari itu pengetahuan batin yang lebih tinggi. Kalau
pada masa ini berarti disebut dengan zaman ini, Upanishad. Karena dia bukan hanya tentang fisiknya, seperti upacara-upacara, tapi tentang apa makna dari upacara-upacara tersebut. Seperti itu. Jadi nomor 2, jawabannya. Bentar. Oke. Kita blok dulu. Oke. Kita lanjut di nomor 3. Raja Sriwijaya selalu tampil sebagai pelindung dan penganut agama yang taat. Tidak mengherankan agama Buddha berkembang pesat di Sriwijaya. Bukti kepedulian kerajaan Sriwijaya terhadap perkembangan agama Buddha adalah yang ditanya adalah bukti kepedulian kerajaan Sriwijaya terhadap perkembangan agama Buddha. Kita tandai dulu. Oke, masuk pembahasannya. Nomor 3. Pada masa kerajaan Sriwijaya, mereka pernah mendirikan pusat pembelajaran agama Buddha. Situs Muara Jambi di Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, adalah salah satu bukti Sriwijaya peduli dengan perkembangan agama Buddha. Nah, kawasan ini sudah ada sejak abad ke-7 sampai 12 Masehi. Seiring perkembangan kerajaan Sriwijaya dan Melayu kuno pada saat itu di Sumatera. Kemudian secara umum ada 2 kompleks bangunan, vihara dan tempat pemujaan. Ada pembagian ruangan di vihara. Kemudian ada yang untuk tempat tinggal, ada yang untuk halaman, ada juga untuk tempat ritual, pendopo, dan fasilitas lainnya. Nah, sejak saat itu, ilmu-ilmu itu banyak yang berkembang di daerah Sriwijaya. Jadi, kalau dicatat, itu Muara Jambi di Kabupaten Muara Jambi sebagai salah satu bukti Sriwijaya peduli dengan perkembangan agama. Di lokasi tersebut terdapat tempat pemujaan, perkembangan pendidikan, filsafat, dan lain-lain. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Kita blok dulu. Jadi Sriwijaya itu kayak bikin satu tempat, satu wilayah khusus untuk perkembangan ilmu atau perkembangan agama Buddha. Kayak gitu. Kita lanjutkan lagi. Yang nomor 4, berdasarkan bukti arkeologis yang ditemukan, agama Buddha masuk Indonesia diperkirakan sejak abad kedua. Sejak abad kedua Masehi. Bukti tersebut antara lain ditemukannya apa? Prasasti yang bercorak Buddha bertuliskan Palawa dan bahasa Sanskerta. Arca Buddha yang terbuat dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan, adanya pemukiman para pendeta Buddha di sepanjang pantai utara Sumatera, adanya orang India yang belajar agama Buddha di India, Maksa Tatua sebagai arca Buddha di daerah Kalimantan Selatan. Oke, bukti kalau agama Buddha itu sudah masuk ke abad kedua, jawabannya adalah yang B. Arca Buddha terbuat dari perunggu yang ada di Sempaga. Jadi arca ini adalah arca Buddha tertua di Indonesia yang berasal dari abad kedua Masehi. Nah, ini bukan artefak yang berasal dari kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, melainkan dibawa oleh para pelaut dari India ke Sulawesi. Arca Buddha
yang terbuat dari perunggu adalah arca tertua di Indonesia yang berasal dari abad kedua Masehi. Oke, arca ini bukan berasal dari kerajaan yang ada di Indonesia, tetapi dibawa oleh orang India ke Sulawesi. Begitu? Jadi ini jawabannya adalah yang B. Arca Buddha yang terbuat dari perunggu adalah arca tertua di Indonesia yang berasal dari abad kedua Masehi. Arca ini bukan berasal dari kerajaan di Indonesia, tapi dibawa oleh orang India datang ke Sulawesi. Oke. Kemudian nomor 5. Agama Hindu di Kerajaan Kutai telah mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan lokal. Bukti dari bentuk akulturasi tersebut. Nah, kita cari dulu pembahasannya. Akulturasi itu artinya apa? Akulturasi adalah percampuran kebudayaan. Percampuran kebudayaan ya. Masuknya budaya asing, tapi tidak meninggalkan kebudayaan yang lama. Oke, itu akulturasi. Kemudian, apa buktinya bahwa agama Hindu di Kerajaan Kutai telah mengalami proses akulturasi dengan budaya lokal? Sorry, sebentar. Oke, coba kita lihat yang A. Penerapan sistem kasta dalam Kerajaan Kutai tidak seketat di India. Tidak. Upacara Asmaweda untuk menentukan luas kekuasaan Kerajaan Kutai. Upacara kurban yang dilakukan untuk para Brahmana. Adanya kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang dalam ajaran agama Hindu Kerajaan Kutai. Keberadaan Yupa dalam setiap acara kurban. Oke. Bukti tentang akulturasi. Jawabannya adalah yang E. Kenapa? Karena gini, Yupa adalah bangunan khusus bagi agama Hindu. Berbentuk tiang batu besar berjumlah 7 buah yang ada di Kerajaan Kutai. Oke? Bangunan besar yang ada di Indonesia merupakan bukti percampuran dengan budaya megalitikum di Indonesia. Dan kebiasaan kurban yang ada di masyarakat. Nah, gitu. Saya ulangi ya. Jadi Yupa itu kan bangunan khusus yang ada di agama Hindu. Yupa itu dia bentuknya kayak tiang batu besar. Biasanya digunakan untuk mengikat hewan kurban. Nah, sedangkan kebiasaan kurban itu kan kebiasaan zaman nenek moyang Indonesia. Itu juga sudah ada sejak zaman megalitikum. Jadi itu adalah contoh percampuran kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan dari Hindu yang ada di Kerajaan Kutai. Oke, jadi jawabannya adalah E. Kita blok dulu. Lanjut, kita nomor 6. Perhatikan keterangan di bawah ini. Gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah
pemimpin manusia yang tiada taranya dan termasyhur. Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Taruma dan yang baju zirahnya terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa menggempur kota-kota musuh. Hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuhnya. Keterangan di atas adalah isi dari prasasti. Ini adalah isi dari prasasti Jambu yang D. Bukti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Ini masuknya pembahasan di Kerajaan Tarumanegara. Kalau tadi Kerajaan Kutai, kalau ini Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara. Ya, salah satunya ada Lebak, Ciareten, Pasir Awi, Jambu, Kebon Kopi. Nah, kalau yang ini adalah isi dari prasasti Jambu. Jadi jawabannya E. Oke. Kalau aslinya tuh teks aslinya dia pakai bahasa Sanskerta ya, masih campur kayak gitu. Artinya begini. Intinya dia menjelaskan tentang kekuatan Raja Purnawarman yang dianggap sangat kuat bagi negaranya, bagi kerajaannya, tapi sangat berbahaya bagi para lawan atau musuh-musuhnya. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Soal nomor 7. Penduduk kerajaan Melayu sebagian besar memeluk agama Buddha. Bahkan kerajaan Melayu pernah mendatangkan seorang pendeta Buddha dari India untuk mengajarkan agama ini, yaitu ada satu tokoh yang didatangkan khusus untuk mengajarkan agama Buddha dari India. Didatangkan nih ke kerajaan Melayu. Namanya adalah Dharmapala. Yang A. Nah ini. Kerajaan Melayu mendatangkan pendeta Buddha dari India untuk mengajarkan agama Buddha. Namanya adalah Dharmapala. Saya ketik dulu. Kerajaan Melayu mendatangkan seorang pendeta khusus dari India untuk mengajarkan agama Buddha yang bernama Dharmapala. Oke. Nah, berita tentang kondisi pendidikan dan agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari seorang pendeta Buddha Cina bernama Ising. Nah, yang ini ya. Kalau Ising itu dia yang mencatat beritanya. Kemudian ia akan pergi ke India tahun 672 Masehi dan singgah di Sriwijaya, mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan pusat ilmu dan agama Buddha. Seperti itu. Pendeta yang terkenal adalah Sakyakirti dan Dharmapala. Dharmapala berasal dari India yang pernah mengajar agama Buddha di perguruan tinggi Nalanda. Yang pernah mengajar agama Buddha di perguruan tinggi Nalanda di Benggala, India. Tokoh lain. Pendeta lain yang terkenal adalah Ising.
Dan yang mencatat berita tersebut adalah isi. Sorry. Ini saya kirim. Oke. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Nomor 7 jawabannya A. Oke, kita lanjut nomor 8. Raja Kertanegara dari Singosari melakukan ekspedisi Pamalayu ke Kerajaan Melayu pada tahun 1275 Masehi. Berhasil menjalin persahabatan dengan Kerajaan Melayu pada tahun 1256 Masehi. Ia kembali mengirim ekspedisi dengan membawa arca Amogapasa sebagai hadiah untuk Sri Maharaja Mauliwarmadewa. Peristiwa ini diceritakan dalam kitab apa? Oke, saya jelaskan dulu. Jadi ada peristiwa namanya ekspedisi Pamalayu. Tujuan ekspedisi Pamalayu adalah untuk mengurangi pengaruh Kubilai Khan. Sebentar. Ekspedisi Pamalayu dilakukan untuk mengurangi atau menahan masuknya kekuatan Kubilai Khan untuk yang berusaha menguasai kerajaan Singosari. Kemudian Singosari mengirim arca Amogapasa untuk kerajaan Pamalayu agar kerajaan Pamalayu mau membantu kerajaan Singosari. Tujuan utamanya adalah itu. Nah, yang ditanya adalah dalam kitab apa cerita ini tentang ekspedisi Pamalayu dijelaskan. Oke? Nah, di dalam kitab Negara Kertagama diceritakan tentang ekspedisi Pamalayu yang dilakukan Singosari mengirim hadiah berupa arca Amogapasa ke kerajaan Pamalayu. Tujuannya untuk apa? Agar kerajaan Pamalayu mau membantu kerajaan Singosari untuk menahan masuknya Kubilai Khan. Kubilai Khan itu salah satu kelompok besar yang datang dari luar untuk menguasai daerah Singosari seperti itu. Jadi nomor 8 jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut lagi nomor 9. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran. Letaknya berada di jalur perdagangan antara India dan Cina. Dampak kondisi ini terhadap kerajaan Singosari adalah, oke, ini keyword soalnya, apa dampak dari posisi kerajaan Sriwijaya yang sangat strategis? Dia berada di tengah-tengah jalur perdagangan internasional. Seperti itu. Yang A, komoditi perdagangan kerajaan Sriwijaya menjadi komoditi perdagangan yang penting. B, Sriwijaya dituntut memiliki perdagangan yang kuat. C, Sriwijaya memiliki banyak daerah taklukan. D, Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang penting di Sumatera dan menjadi pengendali jalur perdagangan antara Tiongkok dan India. E, Sriwijaya menjadi kerajaan yang menyaingi kebesaran kerajaan Majapahit. Oke, jawabannya adalah yang D. Kenapa? Ya, tadi Teteh bilang. Kerajaan Sriwijaya berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India dan Tiongkok. Oke, maka kerajaan Sriwijaya
menjadi kerajaan yang maju di bidang maritim atau kelautan. Oke, jadi jawabannya adalah D. Nomor 9 jawabannya D. Lanjut, nomor 10. Oke, nomor 10. Erlangga memerintahkan Empu Barada untuk membagi dua kerajaan. Kerajaan itu adalah Kediri dan Janggala. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya yang lahir dari Selir. Kerajaan Janggala di sebelah timur diberikan kepada Mapanji Garasakan dan kerajaan Kediri di sebelah barat diberikan kepada putra bungsunya yang bernama siapa? Oke, dulu kerajaan Janggala itu jadi satu. Sebelum kerajaan itu dipecah menjadi dua karena ada perebutan antara kedua putra raja yang lahir dari selir yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi ada dua putra laki-laki, dia jadi berebut sama-sama mau jadi raja. Seperti itu. Akhirnya kerajaan itu dipecah menjadi dua. Kerajaan Kediri dan Janggala. Satu putra namanya Mapanji Garasakan. Satunya lagi bernama Samarawijaya. Oke. Kita tandai dulu. Kerajaan Kediri dibagi menjadi dua. Kita copy. Kerajaan Janggala kepada Mapanji Garasakan. Kediri di sebelah barat diberikan kepada Samarawijaya. Bernama Samarawijaya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kita kasih tanda dulu. Oke, lanjut kita nomor 11. Lebih dari 1000 tahun lalu, umat Hindu dan Buddha di Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah sudah sudah hidup rukun, berdampingan dan mengalami puncak momentumnya ketika dipimpin oleh Maharaja Rakaitikatan dari dinasti Sanjaya Hindu yang menikah dengan Dyah Ayu Pramodawardhani dari dinasti Sailendra yang agamanya Buddha. Meski sejatinya pernikahan mereka bertujuan untuk kepentingan politik, yakni mempersatukan kedua dinasti kerajaan yang telah lama bercerai, dari deskripsi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu faktor rukun dan damainya sebuah bangsa seperti Kerajaan Mataram kuno akan bisa terjadi pada bangsa Indonesia saat ini jika, nah ini adalah keterkaitan sejarah pada masa lalu keterkaitan peristiwa sejarah pada masa Kerajaan Mataram kuno dengan bangsa Indonesia saat ini. Oke? Keterkaitan peristiwa sejarah pada masa Kerajaan Mataram kuno dengan bangsa Indonesia saat ini. Apa keterkaitannya? Yang A, antar umat beragama di Indonesia mampu menjaga toleransi keagamaan. Yang B, terjadi pernikahan antar agama yang ada di Indonesia. Yang C, masyarakat mampu menjaga agamanya dari pengaruh agama lain. Yang D, terjadi percampuran agama di Indonesia. Yang E, antar umat beragama mampu menjaga rasa individualis. Oke, jawabannya adalah yang A. Salah satu faktor rukun damainya. Ini keyword soalnya, kemudian ini jawabannya. Ini adalah ilustrasi dari peristiwanya.
tidak berfokus tentang perkawinan antar anggota, tapi berfokus pada menjaga toleransi antar beragama. Menjaga toleransi antar agama akan membuat kehidupan menjadi tentram dan damai. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 11, 12. Perhatikan keterangan berikut. Kerajaan yang sesuai dengan keterangan di atas adalah kerajaan ini berada di antara Kamboja sebelah utara Bali, di sebelah timur dan Sumatera sebelah barat. Penduduknya pandai membuat arak dari pohon kelapa. Selain gading gajah dan cula, kerajaan ini menghasilkan banyak barang tambang berupa perak dan emas. Keterangan di atas adalah ciri dari kerajaan. Ya, kita lihat ini ciri dari kerajaan apa? Pada zaman dinasti Tang, sebentar, Teteh ketik dulu. Pada zaman dinasti Tang, tahun 618 Masehi sampai 906 Masehi, memberikan berita tentang kerajaan Kalingga. Berisi yang pertama, terletak di Laut Selatan. Kemudian yang kedua, ibu kotanya dikelilingi oleh tembok dari tonggak kayu. Kemudian yang ketiga, raja tinggal di bangunan besar bertingkat. Singgasana terbuat dari gading. Kemudian yang keempat, penduduknya sudah pandai membuat minuman arak dari pohon kelapa. Kemudian yang kelima, penghasil kulit penyu, emas, perak, gula badak, dan gading gajah. Nah, ini dilihat dari berita dinasti Tang yang mengatakan bahwa kerajaan Kalingga itu ada di Lautan Selatan. Ibu kotanya dikelilingi tembok dari tonggak kayu. Raja tinggal di bangunan yang besar. Singgasana terbuat dari gading. Penduduknya sudah bisa membuat minuman. Kemudian penghasil banyak sekali, kulit penyu, emas, perak. Jadi jawabannya yang E. Oke. Kita lanjut lagi di nomor 13. Cerita lokal yang berkembang di Jawa Tengah Utara menceritakan tentang seorang maharani legendaris bernama Ratu Sima. Ia menerapkan hukuman yang keras bagi pencuri, yaitu potong tangan. Konon, cerita tentang kejujuran dan sikap taat hukum rakyat Kalingga sampai ke telinga seorang raja seberang lautan. Untuk mengujinya, ia meletakkan sekantung uang emas di persimpangan jalan dekat pasar. Tidak seorang pun berani menyentuh apalagi mengambilnya. Hingga 3 tahun kemudian, kantung itu tersentuh kaki putra mahkota dan lantas mengambilnya. Menjunjung tinggi hukum, Ratu Sima menjatuhkan hukuman mati kepada putranya sendiri. Namun Dewa Menteri memohonkan ampun baginya.
Hukuman pun dikurangi hanya dipotong kaki. Dengan deskripsi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab rakyatnya hidup aman dan makmur, seperti kerajaan Kalingga, akan bisa terjadi di Indonesia saat ini. Oke, kita tandai dulu. Ini juga sama ya, hubungan antara peristiwa hukum kerajaan Kalingga yang bersifat sangat ketat dan disiplin dengan hubungan antara peristiwa hukum kerajaan Kalingga yang bersifat sangat ketat dan disiplin dengan penerapan hukum di Indonesia saat ini. Coba kita lihat dulu jawabannya. Rakyat diberi kesempatan untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Pemimpin mampu membangun bangsanya menjadi bangsa yang besar. Rakyat mampu bersikap jujur dan taat kepada peraturan yang ditetapkan. Pemimpin mampu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Nah, kalau dikaitkan dengan kejujuran, ketaatan terhadap keadilan, jawabannya adalah yang E. Pemimpin harus mampu menjunjung tinggi prinsip keadilan. Intinya itu. Hukum itu tidak boleh tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Seperti itu ya. Orang maling ayam dihukum 5 tahun, sedangkan koruptor dihukum hanya 1 tahun. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus adil tanpa pandang bulu. Oke, jawabannya adalah yang E. Kita lanjut lagi. Nomor 14. Pada masa kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Kertajaya, terjadi peristiwa besar di dalam kerajaan. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Ganter. Latar belakang peristiwa itu adalah, latar belakang peristiwa Ganter itu apa? Saya tandai dulu. Latar belakang dari peristiwa Ganter. Yang A, perebutan tahta kerajaan Kediri dan Mapanji Garasakan dan Sri Samarawijaya. Kalau yang A itu tadi yang kerajaan Kediri. Kita tandai dulu. Kemudian perselisihan antara Jaya Katwang dan Kertajaya. Ini juga bukan. Kemudian perselisihan antara Kertajaya dengan para Brahmana. Karena Kertajaya menyatakan ingin disembah oleh para Brahmana. Yang D, para Brahmana menginginkan tahta kerajaan Kediri. Yang E, perselisihan antara Kertajaya dengan Ken Arok dalam memperebutkan tahta kerajaan. Nah, kalau yang A tadi, perebutan tahta kerajaan Kediri dan Mapanji Garasakan dan Sri Samarawijaya, ini kan yang menyebabkan terpecahnya kerajaan Kediri menjadi 2. Kalau yang peristiwa Ganter itu ketika Kertajaya dengan para Brahmana terjadi perselisihan. Karena Kertajaya juga ingin disembah oleh para Brahmana. Sedangkan dalam agama Hindu dan Buddha, raja itu memang dianggap seperti dewa. Tapi Brahmana tetap juga dianggap seperti dewa. Seperti itu. Jadi Kertajaya adalah raja terakhir Kediri dan salah satu raja terkejam dalam sejarah. Selain memimpin dengan kejam, ia dikenal juga kurang bijaksana. Kertajaya kerap mengaku dirinya sebagai dewa, yang mana membuatnya membenarkan segala tindakan kejam yang dia lakukan. Kemudian pada suatu waktu, Kertajaya membuktikan dirinya adalah dewa dengan duduk di atas tombak
tanpa terluka sedikit pun. Kertajaya membuktikan dirinya adalah dewa, kemudian dia meminta semua rakyat, bahkan Brahmana, untuk menyembahnya. Penyiksaan akan dihentikan jika masyarakat mengakui bahwa Kertajaya itu adalah dewa. Jadi yang tidak mau menyembah Kertajaya itu bakal disiksa sama Kertajaya. Kemudian, merasa tindakan raja di luar nalar, para Brahmana pun kabur dari kerajaan Kediri. Mereka juga mengatakan tentang Kertajaya yang berpikir secara sesat dan tidak boleh diikuti. Intinya seperti itu. Oke, jadi penjelasannya Kertajaya yang bersifat kejam dan semena-mena menginginkan dirinya disembah seperti dewa. Jika rakyatnya tidak menyembah Kertajaya, maka akan disiksa sampai mati. Kemudian terjadi penolakan dari kaum Brahmana yang menyebabkan kaum Brahmana kabur dari kerajaan Kediri. Oke, jawabannya adalah C. Kita lanjut lagi. Nomor 15. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk wafat. Sepeninggal Hayam Wuruk dan setelah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah, terutama akibat perseteruan antara Wirabumi dan Wikramawardhana yang dikenal dengan Perang Parekrek. Ketika Hayam Wuruk meninggal, ia digantikan oleh putrinya bernama Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya bernama Wirabumi yang juga menuntut hak atas tahta. Perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah taklukannya. Negara-negara kecil yang selama ini menjadi taklukan Majapahit satu persatu melepaskan diri. Dari deskripsi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu faktor hancurnya sebuah bangsa seperti Majapahit akan bisa terjadi pada bangsa Indonesia. Oke, berarti ini juga berkaitan ya. Sebentar. Ya, ini juga masuk ke pembahasan tentang keterkaitan peristiwa pada masa kerajaan Majapahit dengan kondisi Indonesia saat ini. Apa yang kita lakukan jika kita harus menjauhi hal ini gitu? Jangan sampai ada perang saudara antara anak dengan anak yang lainnya. Oke, nomor 15. Coba kita lihat pilihannya. Yang A, kurangnya pengawasan terhadap satu wilayah kekuasaan sehingga bangsa asing mudah masuk. Yang B, adanya ekspansi dari negara lain yang menguasai perdagangan sehingga tidak bisa berkembang. C, bangsa Indonesia memperkuat jaringan perdagangan internasional sehingga banyak negara asing berkuasa. D, kurang cakapnya kepemimpinan dalam mengelola suatu negara sehingga negara menjadi hancur. E, adanya konflik internal mengenai pergantian penguasa sehingga menyebabkan perebutan kekuasaan. Nah, ini jawabannya. Sebentar. Karena ada perebutan kekuasaan. Banyak kerajaan di Indonesia yang runtuh karena adanya perebutan kekuasaan. Jika di Indonesia saat ini juga terjadi
konflik internal, perebutan kekuasaan, maka akan mengakibatkan kehancuran negara. Kehancuran bangsa. Ya. Jadi jawabannya adalah E. Harus dijauhi peristiwa seperti ini. Konflik internal atau konflik dari dalam bangsa itu sendiri. Oke, kita lanjut. Di nomor 16. Pernyataan yang tidak tepat tentang Kerajaan Tarumanegara adalah pernyataan yang tidak tepat tentang Kerajaan Tarumanegara adalah A. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Waisnawa. Ya benar. B. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara diketahui dari catatan perjalanan seorang musafir Cina bernama Ising. Ising itu bukan tentang Tarumanegara. C. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. D. Kerajaan Tarumanegara, Raja Tarumanegara memerintahkan rakyatnya untuk membuat saluran Gomati sepanjang 6.112 tumbak dalam waktu 21 hari. E. Candi Blandongan merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang tidak benar adalah yang B. Oke, sisanya benar semua. Bentar. Pernyataan yang benar tentang Kerajaan Tarumanegara. Satu, nih. Kemudian yang kedua, nih. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, Raja Tarumanegara memerintahkan rakyatnya membuat saluran Gomati. Saluran Gomati itu saluran air. Saluran air. Saluran air untuk pengairan pertanian dan mengurangi banjir di wilayah Tarumanegara. Kemudian yang keempat, ada bukti peninggalannya berupa Candi Blandongan. Oke, jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut lagi. Nomor 17. Sriwijaya adalah salah satu Maharajaan Bahari bercorak Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan memberi banyak pengaruh di Nusantara. Berdasarkan temuan sumber tertulis serta berita Cina dan Arab, Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7. Nama Sriwijaya sendiri pertama kali dikenalkan setelah ditemukannya prasasti. Oke, yang ditanyakan ini. Nama Sriwijaya sendiri pertama kali dikenalkan setelah ditemukannya prasasti apa? Ya, prasasti pertama yang menyebutkan nama Sriwijaya adalah prasasti Kota Kapur. Ditemukan oleh J.K. Maulet di Desa Kota Kapur, Pulauan Bangka pada tahun 1890. Jadi jawabannya adalah A.
Ini prasasti Kota Kapur. Prasasti pertama yang menyebutkan nama Sriwijaya adalah Kota Kapur. Ditemukan oleh K.L. Mullen di Desa Kota Kapur, Kepulauan Bangka, tahun 1892. Oke, kita lanjut lagi. Di nomor 18. Perang saudara antara Wirabumi dan Wikramawardhana dikenal dengan Perang Paregreg atau Perang Saudara ya, melemahkan kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar, di mana dampak perang ini mengakibatkan lemahnya kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya. Kondisi ini tertulis jelas di dalam kitab Perang Paregreg itu tertulis di dalam kitab Dharma Wulan. Ya, untuk isi kitab yang lain. Yang pertama, ini yang A. Bentar. Ada Negara Kertagama ya. Negara Kertagama itu berisi tentang perjalanan Hayam Wuruk ke daerah-daerah. Kemudian silsilah Raja Singosari hingga Majapahit. Oke, kemudian yang B itu ada kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma itu berisi tentang perjalanan seorang anak raja bernama Sutasoma. Bernama Sutasoma yang ingin menjadi pertapa. Pertapa itu kayak dia bertapa mencari ketenangan jiwa gitu ya. Oke, kemudian kalau yang C, kitab Pararaton, isinya tentang kisah raja-raja. Kisah raja-raja Singosari hingga Majapahit. Kemudian kalau yang Baratayuda tadi, yang E langsung ya. Bentar, yang D dulu. Damar Wulan itu tentang Perang Paregreg. Kemudian Arjuna Wiwaha tentang kisah Arjuna yang bertapa di hutan dan berhasil mengalahkan Niwata Kawaca. Oke. Jadi ini jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 19. Agama Hindu-Buddha telah memberikan pengaruh pada tradisi asli masyarakat Indonesia. Peninggalan kepurbakalaan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator. Oke, kita tandai dulu. Dapat menjadi salah satu indikator dalam mengungkap sejauh mana proses interaksi terjadi. Dari peninggalan arkeologis yang ditemukan, pengaruh tradisi Hindu-Buddha lebih mengakar di Jawa Tengah dan Jawa Timur dibandingkan dengan Jawa Barat. Sedangkan di Sumatera, peninggalan tidak semegah di Jawa, begitu pula di Indonesia Timur. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan bentuk peninggalan Hindu ya, yang berakulturasi dengan tradisi asli masyarakat Indonesia? Yang A, pola masyarakat Macapat. Yang B, bentuk candi yang bertingkat-tingkat. Yang C, penggunaan konsep dewa raja dalam sistem pemerintahan kerajaan yang sudah dikenal sejak zaman Praksara. Yang D, bentuk makam-makam para raja yang menggunakan konsep menhir. Yang E, gapura beratap dan berpintu yang merupakan jalan masuk kompleks makam keramat
bagi Kori Agung yang merupakan peninggalan megalitikum. Salah satu bentuknya adalah yang B. Ini adalah bukti bahwa tradisi asli masyarakat bergabung dengan peninggalan Hindu-Buddha. Saya tulis dulu. Peninggalan asli masyarakat Indonesia adalah bangunan bertingkat sejak zaman megalitikum. Kemudian pada masa Hindu-Buddha, bangunan ini banyak dijadikan sebagai tempat pemujaan dan menaruh sesaji, meletakkan sesaji. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. 19 jawabannya B. Nomor 20. Candi merupakan bangunan utama yang banyak didirikan pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Candi pada umumnya terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana, bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa, dan bagian yang melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Bagian candi yang melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang disucikan adalah ada 3 bagian candi. Sorry, ini pen tabletnya coba saya pakai. Sebentar. Sebentar. Saya ibaratkan kalau candi itu bentuknya segitiga seperti ini. Nah, ada 3 bagian dari candi. Candi terbagi menjadi 3. Bagian bawah yang di sini, kemudian bagian tengah dan bagian atas. Bagian kaki candi namanya adalah burloka. Ini kaki. Kaki candi. Kemudian burvaloka. Tubuh candi disebut dengan Guvarloka. Ini tubuhnya. Kemudian kalau bagian atap candi disebut dengan Svarloka. Ini atap candi. Oke, sebentar. Sorry. Ya. Ini yang bagian atas. Kemudian yang ini bagian tengah. Kemudian yang di bawah. Ya, ini. Jadi terbagi menjadi 3. Bagian atas disebut dengan sorry. Bagian atas disebut dengan, bisakah ini? Lagi ya. Oke, bagian atas ini nih, yang ini namanya Svarloka, atap candi. Kemudian yang tubuh candi yang di tengah sini, namanya Burvaloka. Kemudian yang di bawah ini Burloka atau kaki candi. Setiap bagian dari candi ini menggambarkan kehidupan orang-orang. Yang di bawah digambarkan bahwa orang-orang itu masih memiliki sifat yang sangat tidak baik. Kemudian yang di tengah ini sudah melambangkan tahap pembersihan atau pemurnian jiwa.
Kemudian yang paling atas ini menggambarkan tentang tempat para dewa. Jadi yang bagian tempat para dewa adalah Svarloka. Mohon maaf, ini dan tabletnya tidak bisa ya. Mungkin bisa. Nggak bisa. Ya, oke. Sudah selesai pembahasan kita untuk hari ini. Ingat ya, ini yang bawah Burloka, kemudian yang tengah Burvaloka, yang paling atas ini Svarloka. Saya tandai ini apakah bisa? Oke. Ini adalah Burloka. Oh, akhirnya bisa. Kemudian yang di sini ada Burvaloka. Yang di atas ada Svarloka. Oke. Ya. Sudah selesai pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita.